Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan juga bisa melaksanakan sholat tahajud bersama sebagaimana rutinitas seperti biasa. Langsung saja ya, terima kasih pada Kang Faik yang telah memberikan waktunya. Mungkin cerita nopo nih kalau buat nonton cerita apa-apa ya, semuanya biasa aja. Dulu pas ketika saya menghafal itu aslinya sudah lama tapi kayak gitu. Mulai dari MTS kelas 1 saya mulai menghafal, mondok di Kudus dulu dekat rumah ya, gitu. Banyakan main dan juga lain-lainnya, akhirnya nggak hatam-hatam. Kemudian akhirnya diarahkan ke PPHG Jombang, Jogoroto, mulai mondok kelas 1 MA sambil sekolah mulai menghafal teruskan. Awalnya proses menghafal saya itu biasa, stagnan seperti yang lainnya, satu kaca setiap hari satu kaca terus. Akhirnya sampai 1 bulan sakit karena nggak kerasa DHG mau boyong terus soalnya beda dengan pondok yang dulu. Pondok yang dulu itu boleh main bola, boleh tidur sepuasnya, kalau DHG nggak boleh. Kemudian akhirnya saya sakit selama 3 minggu ya. Kena tipes dan akhirnya di rumah lama. Kemudian setelah 3 minggu di rumah, akhirnya diantar sama orang tua. Diantar orang tua itu sampai tengah jalan saja. Kan perjalanan dari Kudus sampai ke Jombang ada 2 rute. Yang pertama rute Tuban, yang kedua rute Surabaya. Saya ambil yang pertama, rute Tuban. Saya sampai di Tuban, selesai. Ketika itu ibu saya langsung pulang. Saya ditinggal sendirian di Tuban. Akhirnya saya berpikir di situ, wah ternyata berat ditinggal orang tua. Tapi meskipun begitu, harusnya saya sadar bagaimana juga orang tua itu juga berat meninggalkan anaknya. Akhirnya saya sadar, mulai sedikit tergugah untuk cepat-cepat bisa hatam membahagiakan orang tua. Itu niat saya menghafal Quran itu yang pertama tetap mencari ridho Allah, yang kedua tetap membahagiakan orang tua. Niku mawon yang menjadi motivasi saya. Dan kemudian balik sampai di pondok, itu kembali lagi kok berat rasanya, kok susah. Akhirnya dimarahin sama badalnya. Sampai hafalannya sudah banyak, tapi kok menghafalnya masih 1 kaca. Akhirnya dimarahin, dibilangin bla 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 bla, seperti jenengan dikasih tahu badalnya pas ketika jenengan lagi don-donnya. Jangan lagi don-donnya dikasih tahu sama badal. Akhirnya saya menjawabnya pangestunipun minta doanya semoga bisa dilancarkan. Kan begitu sesuai arahan, disuruh menghafal 1/4. Awalnya oleng dapat 1 kaca 2 kaca, tapi mulai nambah 2 kaca bisa. Akhirnya subuh sama sore setoran, subuh 1 kaca, sore 1 kaca. Kemudian meningkat lagi, subuh 2 kaca, sore 1 kaca, terus 2 kaca, 3 kaca, 2 kaca, sampai akhirnya bisa setengah juzan. Jadi prosesnya sama seperti yang lainnya, nggak ada yang istimewa dari saya. Semuanya biasa. Sampai berjalan 3,5 bulan, akhirnya hatam. Setelah hatam, saya sama seperti yang lainnya, saya pengen boyong juga. Sama Pak Yai nggak boleh, suruh setoran dulu. Ketika itu Pak Yai memberikan arahan, sampai setornya 1 juzan. Tambah bingung ya. Saya sampai setornya 1 juzan, akhirnya saya setor 1 juzan sampai juz berapa ya? Sampai juz 7. Juz 1 sampai juz 7 istiqomah 1 juzan setiap hari. Kemudian setelah juz 7 kok berat.
akhirnya setengah juzan sampai selesai 30 juz. Setelah 30 juz selesai, mau izin pulang nggak boleh. Akhirnya ada di pondok, kemudian diutus imami tarawih di Lamongan, di tempatnya Pak Amirul. Nah, di situ disuruh imamin sampai khatam. Setelah itu pulang terus wisuda. Nah, wisuda itu aslinya saya wisuda saja, nggak ada kepengen untuk wisuda syahadah. Tiba-tiba dipanggil sama Kang Fauzi. Nah, tiba-tiba dipanggil sama Kang Fauzi, disuruh ikut syahadah. Saya bingung ya, baru hatam murojaah disuruh ikut syahadah. Nah, ikut syahadah syaratnya tasmi 30 juz. Nah, bingung saya. Akhirnya menyerah. Kemudian Pak Yai seluruh wisudawan syahadah itu dikumpulkan, terus Pak Yai rawuh memberikan arahan yang intinya tidak boleh menyerah. Nah, intinya tidak boleh menyerah, tetap tasmi. Akhirnya tasmi. Setelah itu jadilah ustadz terbaik. Aslinya nggak ada. Aslinya nggak ada istimewa dari saya. Semuanya dijalankan sesuai dengan arahan. Jadi arahan Pak Yai ini dijalankan, meskipun itu ya agak berat. Ya, juga begitu juga ketika jenengan mendapat arahan dari Kang Faik juga ya, dengan harus jalankan, meskipun itu agak berat awalnya. Yang menjadi motivasi apa jenengan, itu mulai digeregetkan lagi. Mungkin itu saja ya. Mungkin untuk setelah itu, jadi saya baru paham setelah wisuda ya, ternyata menghafal Quran tidak cuma itu toh, ternyata ada proses lagi, yaitu pengabdian. Pengabdian itu berat ya, tidak seperti menghafal Quran seperti biasanya. Kalau seperti biasanya menghafal Quran enak, ngaji tidur bangun lagi, ngaji lagi setor, tidur bangun lagi, ngaji setor lagi. Kalau ngabdi itu beda. Ngabdi itu tergantung ya, ngabdinya di mana. Kalau saya dulu yang pertama itu ngabdi di dapur. Di dapur, setiap acara pasti di dapur. Nggak pernah ikut nimbrung ke bagian panggung, itu nggak pernah. Di dapur terus pas ketika acara nggak pernah. Ini proses saya. Ini acara apa, siapa yang datang nggak pernah tahu. Jadi di dapur terus. Bagiannya gupak arem, bagiannya gupak arem. Setelah itu entah kenapa diangkat jadi pendidikan pusat. Saya bingung. Wah, ini saya bisa apa pendidikan pusat ini? Saya belajar. Kalau di Haki pusat itu kepengurusan itu kita tidak yang memilih, tapi kita yang dipilih. Jadi tidak tahu latar belakangnya apa, tinggal langsung tiba-tiba di SK ada namanya. Yang di SK ini bingung, ini nggak tahu apa-apa, nggak dikasih tahu apa-apa, tiba-tiba dipanggil namanya. Kemudian setelah diangkat jadi pendidikan pusat, diangkat jadi badan. Tambah bingung ya. Terus ngajinya kapan nih? Saya sekolah jadi dapur, terus jadi pendidikan pusat, terus juga jadi badan. Waduh, ngajinya kapan nih? Akhirnya ngaji. Di sekolah istirahat. Akhirnya gitu. Ini jangan ditiru yang di sekolah ini. Mungkin ya itu mungkin pendidikan cerita dari saya. Ya semuanya proses nih. Saya ya juga proses dari nol. Mungkin jenengan yang masih dari nol jangan pantang menyerah. Semuanya ada jalannya, semua ada prosesnya. Jadi pinter itu tidak tiba-tiba langsung bisa. Jadi prosesnya dari bawah juga. Mungkin jenengan yang terbiasa ngabdi di dapur, tidak menjadi kemungkinan, tidak terhalang untuk bisa jadi badal. Badal itu
apa ya, posisi yang paling istimewa, diistimewakan, yang mana itu setiap apa-apa pasti dijaluk. Kadang ada enak ditawari, yang enak nggak ditawari, nah gitu. Enaknya gitu. Pas ketika ada jajan pasti yang didahulukan badal. Nah, kemudian pas ketika ada bersih-bersih kamar mesti badal diakhirkan. Nanti aja itu badal, jangan kita aja dulu. Nah, posisi paling enak itu badal. Setiap omongannya digugu. Nah, karena apa? Ya badalnya. Nah, kadang pengurus itu kalah dengan badal. Pengurus gini ngadain gini, tapi badal gini, wah selesai. Nah, gitu. Jadi omongannya badal itu lebih ampuh daripada pengurus. Nah, gitu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin banyak omongnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Martin. Intinya itu kita minat dan manut ya. Jika begitu hasil harus minat dan manut, ada kemauan dan mengikuti aturan. Contoh kalau kita minat dan manut dan juga diniati mencari ridha Allah, membahagiakan orang tua, insyaallah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ini akan disampaikan oleh Ketua HTI. Ketua HTI ya, Hayat Tahfidz Quran di UIN Malang. Pada dan takut dari Jember ya, kami silakan monggo Ustaz Kiai Takut. Sama maghrib subuh itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahil mustafa min 'ibadihi hadratil Qur'an wal ladzi munzila 'alaihi al-Qur'an wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung mawon waktunya sedikit dikasihkan sama Kang Faik nih. Bebas. Jadi intinya sharing mawon dulu ketika masih di Haki ya. Sebenarnya nggak baik ini kan, mengagung-agungkan masa lalu. Bukan yang sekarang yang diagung-agungkan. Benar tadi kata Mas Alvin. Intinya manut apa yang ada, yang dilakukan di pondok, yang diperintahkan di pondok, ya, hasilnya nanti ketika sudah keluar. Satu kata untuk ketika 5 jusan itu manfaatnya ketika sudah keluar pondok, manfaat 5 jusan itu. Bahkan Bapak Mbah Yakin pernah matur, seumpama anak-anak sing iso nglakoni 5 jusan. Ada yang enggak paham bahasa Indo, bahasa Jawa. Makanya bila keluar sudah dari pondok itu ada yang bisa melanjutkan kegiatan 5 jusan itu wali katanya. Tapi memang benar. Saya sendiri merasakan ketika sudah keluar dari pondok, liburan saja 5 jusan itu wabot. Tapi kalau Kang Faik ini masih prawali ya dulu, sekarang masih wali, ganteng sendiri soalnya di sini ya. Wali ini Maryam. Sedikit cerita dulu pas masuk di kampus, mulai punya angan-angan, nanti melanjutkan di ilmu qiraat gitu. Ternyata nyampe kampus tidak sesuai dengan keinginan memang. Saya jamin 80% ketika Qurannya belum lancar terus kuliah itu bakal total khatir. Jadi seumpama yang mau kuliah yang mending dilancarkan dulu.
minimal tasbih lah sehari 30 juz minimal gitu. Amin. Ya meskipun padahal saat itu masuk kampus terus ngikut di lingkungan yang juga penghafal, tapi nggak ada efeknya. Ketika sudah masuk kampus itu banyak sekali hal-hal yang tidak bermanfaat yang dilakukan, bahkan sampai lulus ya. Kebanyakan jargoni ketika masuk di kampus terus ikut di hati kita di itu jargoni. Iso ngomongi gak iso ngelakoni kan. Iso ngajar. Iso ngajar gak iso ngelakoni. Jargoni. Jadi kebanyakan gitu. Yang diagungkan masa lalu. Dulu di pondok gini, dulu baunya gini. Ketika masuk kampus, ya wis tinggal kenangan. Sulit melanjutkan estafet yang ada di pesantren, terutama yang ada di Haki. Dulu sebelumnya saya pernah mondok. Sebelum di Haki itu pernah pindah-pindah kan. Saya mondok mulai 2006, masih kelas 3 SD. Sampai sekarang. Dulu masih di Jember, terus sampai MTS di Jember, SMA di Hamalatul Quran ini, terus kuliah di Malang, masih di Ma'had sampai berapa tahun ya? Sampai 3 tahun, terus sekarang mondok di Margosono itu. Tapi dari beberapa pondok pesantren yang saya jalani mulai kecil sampai sekarang, yang paling kerasa itu Haki yang dalam waktu 24 jam ngaji ya. Kerasa ya. Beda sama pondok-pondok yang lain. Ya ada ngajinya, cuma nggak sebegitu waktu itu selalu ada orang ngaji kan kalau di Haki. Seumpama meskipun pondok pesantren Al-Quran ya, bahkan saya ketika pindah di pondok salaf kerasa ya, waktu-waktu yang dulu di Haki kenapa nggak dipakai? Itu untuk 5 juzan. Selanjutnya untuk lingkungan yang ada di pondok Haki itu sangat bermanfaat juga bagi hafalan kita. Seumpama sampean keluar dari pondok di rumah saja sedina gak deres biasa, tapi kalau di pondok gak deres iki getun nyesel gitu. Kalau setiap hari masih dengar murotal, dengar orang ngaji, jadi harus semangat. Nggak hanya giro untuk ngaji itu nggak hanya timbul dari diri sendiri, tapi orang lain melihat orang ngaji kan pastinya semangat ya. Terus lalu mengenai tahajud, dulunya saya pas masuk Haki tahajud itu karena pegang Quran masih baru, melihat ada anak Qurannya jatuh, sembahyang kok Qurannya luger dia kok gak batal. Terus kemarin kan ada yang dia itu ngantuk, sholat tahajud itu ngantuk kan, depannya masih ada jendela, jadi itu natap gitu. Jadi saya anak baru sembahyang sholat ya pastinya guyu, kok iso sholat natap jendela. Qurannya jatuh itu ya saking ngantuknya kan ya, jam 3. Jadi kegiatan sholat tahajud itu jarang-jarang ya, pakai makro 3,5 juz berarti. Yang ada cuma di Haki. Ada yang lain yang setahu saya cuma seperempat juz saja. Dulu pernah mengadakan kegiatan seperti itu di kampus, cuma ya itu gak efektif karena lingkungannya. Bertahan ada di UIN Malang itu ada kegiatan karantina tahfidz namanya Syahrul Qurani, sebulan bersama Al-Quran. Nah itu saya buat kegiatan yang sama kayak Haki lah, mempar sedikit. Itu salat tahajud dengan makro 1/4 itu pun kurang efektif karena lingkungannya kurang semangat emang. Jadi kan anak kampus itu kan double sih, fokusnya nggak hanya di ngapalkan saja. Jadi kan sambil studi di kampus sambil menghafal, pasti ada salah satu yang dikorbankan.
baik. Atau jangan kamu. Jangan kamu. Jadi pesan untuk mbak-mbak sedaya nanti sebelum keluar, ya sebelum boyong lah, ya minimal harus tasmik dulu, harus bisa. Ya malah nanti kalau sudah keluar dari pondok, kalau belum tasmik kan efeknya bagi mbak-mbak sendiri, ya bagi semua lah, nggak hanya mbak. Saya merasakan dulu kurang, dapatnya kurang 100% kalau belum tasmik itu. Dulu saya pernah punya nadar ya mengenai tasmik ya kan. Kalau bisa tasmik gundul lontos. Akhirnya bisa. Akhirnya itu tak jadikan rutinan. Pokoknya setiap ulang tahun saya 29 September ya mungkin ada yang ngadu gitu. Setiap setahun sekali itu saya rutinkan untuk tasmik. Sampai 3 tahun. Ketika kuliah sulit sih kan. Pedot biasanya. Nggak bisa. Ya mungkin itu tadi karena lingkungan sudah tidak seperti dulu di pesantren. Jangan ditiru gundulnya. Kalau seumpama masih di pesantren ya dimanfaatkan waktunya sebanyak-banyaknya. Ya mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam hadallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Jadi kesempatan tidak akan datang yang kedua kalinya. Jadi kesempatan sampai ada di hati tolong dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya, karena nanti sampai ketika sudah pulang, sudah keluar dari hati, atmosfer ngajinya sudah berbeda, lingkungannya sudah berbeda. Kalau di sini semuanya mendukung sampai dalam mengaji, kalau di tempat lain kata aku tadi, ya ini harus butuh perjuangan pribadi, komitmen pribadi untuk tetap melanjutkan perjuangan lagi di tempat selanjutnya. Dan pengumuman untuk para santri cuma saja ini baru atau yang lama. Saya mohon untuk sementara tidak dijenguk oleh para santri. Tidak disangka tidak dijenguk oleh para santri. Yang diberi keamanan kebaikan bersama. Yang sudah terlanjur di Jumat minta dijenguk di PA namanya. Alhamdulillah bersama. Oke, jangan bersama ini. Saya beri dia terlalu mau. Saya beri jajan mau. Ya diganti itu. Biar orang sudah senang, tidak berpikiran. Sampai menyenangkan hati orang tua. Insya Allah juga senang. Orang tua sampainya senang, bahagia. Itu juga menyenangkan. Insya Allah. Ridullah fi ridul walidain wa suhbullah fi suhbil walidain. Awal ini jengkel wong tua. Insya Allah jengkel misalnya. Iya, ditolong api kok pada breset ya. Demikian, terima kasih misalnya kepada Kang Alvin. Ini juga kemarin dikirim di PSI di Jakarta sana di Profesor Bersyihab. Ini menjadi peserta terbaik pertama ya, dari Hamalah Quran ya. Dan Alvin mawalanya ini. Apa sudah betul? Oh ya, ini nanti sudah corona. Nanti sudah corona. Sudah corona. Ya, semoga bermanfaat dan menjadi penggugah semangat kepada bapak semuanya. Jadi pengingat bahwa memang ya menghafal Quran itu butuh perjuangan ya, butuh perjuangan, butuh pengorbanan tenaga, pengorbanan waktu, pengorbanan